Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan belajar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah gitu ya, sebagai amal solih. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sudah hadir silahkan mengisi presensi di grup WA sebagai tanda kehadiran. Apakah kalian mendengar suara Ustazah dengan jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik begitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian hari ini kita akan melanjutkannya. Kelanjutannya yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ustazah akan sampaikan beberapa hal terkait kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan dan manfaat pembelajaran. Kemudian apa sih yang akan kalian pelajari di materi ini tadi? Yaitu kalian nanti akan menulis surat pribadi dan surat dinas. Kalian akan dikatakan berhasil dalam pelajaran ini ketika kalian bisa menulis surat pribadi dan bisa menulis surat dinas. Kemudian manfaat yang akan kalian dapatkan yaitu masih berkelanjutan dengan yang sebelumnya, bahwa kalian nanti akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistematis begitu ya. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, berarti nanti kalian akan lebih akan lebih tertata, akan lebih terstruktur dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, berikutnya ini ada gambar apa ya di layar itu? Surat Ustazah. Surat, betul sekali, pinter Mbak Farah. Kira-kira itu hurufnya huruf apa? Huruf Arab. Ya, betul Mbak Ambar, itu adalah huruf Arab. Ya, kesempatan siang hari ini, Ustazah akan menyampaikan sedikit motivasi berkaitan dengan menulis surat, yaitu ini adalah salah satu surat yang pernah ditulis oleh Nabi Muhammad. Beliau dibantu oleh sahabatnya menuliskan surat tersebut. Suratnya untuk siapa? Ini Ustazah ada cuplikan videonya. Pada saat itu Ustadz Felix Xiao sedang mengisi kajian pribadi di rumahnya Ahmad Dhani yang punya 3 anak laki-laki, Al El dan Dul. Ada yang tahu Al El dan Dul? Tahu ya? Dia dikabarkan dapat surat pertama kali dalam bahasa Arab. Heraklius. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Heraklius. Kemudian dari Rasulullah kepada Heraklius. Di situ ada stempelnya Nabi. Nabi ngajak dia untuk masuk Islam. Kemudian Heraklius ngeliat ini, Heraklius kan pinter. Karena surat yang sama dikirim juga ke Kisra. Kisra baru kalah perang, dapat surat. Ini orang ngapain sih? Siapa dia? Berani-beraninya. Karena zaman dulu itu kalau kita nulis surat pada raja harus ada puji-pujian dulu. Kepada Fatih Karim, yang punya rumah besar, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak juga. Dari Felix, hambamu yang hina pengen minta bantuan. Kan gitu kan ya? Itu kan cara untuk dulu orang berkorespondensi. Lihat aja surat-surat di Nusantara. Semua pujian dulu dari kepada raja yang memiliki ribuan pulau. Yang memiliki, betul. Puji. Betul. Baru saya yang sangat lemah. Kan itu kan ya? Nah, betul. Tapi ini surat dimulai dengan Min Muhammadin. Ini dari Muhammad. Delegasi dari atas ke bawah. Ini dari Muhammad kepada Heraklius, dari Muhammad kepada Kisra. Ketika Kisra baca itu langsung dirobek suratnya. Karena dia bikin same level. Betul. Dia siapa? Same level kayak saya. Sedangkan orang raja Persia julukannya Syahansyah. Syahansyah. Raja di atas raja. Nah, setelah dirobek, orang-orang yang nganterin surat mau dibunuh, dia datang pada Rasulullah, ya Rasul, ini suratmu dirobek. Rasul langsung berdoa, semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia, sebagaimana dia merobek-robek surat daripada saya. Benar, akhirnya setelah ini terjadi, ini hancur, berantakan. Pada tahun 651 semuanya masuk wilayah Islam dalam waktu sangat sedikit sekali. Sedangkan orang-orang Romawi, Heraklius lebih pintar. Dia orang yang belajar agama.
Ketika dia baca surat ini, dia kumpulin seluruh orang-orang, lalu kemudian dia bilang, panggilkan saya orang Arab, saya mau tahu siapa Muhammad. Akhirnya dapatlah satu orang Arab. Ternyata orang Arab ini dekat dengan Nabi, bahkan keluarganya termasuk pembesar dan keluarganya Nabi. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian apa yang dia ceritain? Bercakap-cakaplah dia sama Heraklius. Setelah dia bercakap-cakap, lantas Heraklius bilang, kalau benar semua yang Anda katakan tadi tentang sifat orang ini, maka orang ini adalah Nabi. Maka dia kumpulin seluruh orang-orang pembesar-pembesar, dia bilang, kita masuk Islam aja. Seluruh pembesar bilang, heboh, gila ini raja kita udah stres. Dia bilang, nggak jadi. Nah, setelah bercanda, nggak jadi, prank. Lalu kemudian utusannya dibalikin pada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah kemudian mendoakan, tapi mereka nggak jadi masuk Islam. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang mau berani berpendapat? Oke, Ustazah bantu ya. Dari surat pribadi tersebut atau surat yang pernah ditulis oleh Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bahwa kegiatan surat menyurat itu sudah terjadi sejak dulu kala begitu ya. Bahkan kegiatan surat menyurat itu sudah pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan lihat tujuannya, betapa tujuannya itu sangat besar, yaitu mengajak seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan, yaitu Romawi. Berarti menunjukkan sikap berani begitu ya. Oke ya, itu sedikit motivasi bahwa ternyata surat pribadi itu bisa ditujukan untuk kebaikan. Bayangkan kalau rajanya masuk Islam, kemudian rakyat-rakyatnya juga ikutan masuk Islam pada saat itu, betapa banyak sekali pahala yang akan bisa diambil begitu. Nah, sebelum lanjut lebih dalam ke sana, Ustazah sampaikan dulu materinya terkait langkah-langkah untuk menulis surat pribadi maupun surat dinas. Nah, ini adalah yang berikutnya, langkah-langkah menulis surat pribadi. Yang pertama jelas, kalian nanti harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu, kemudian mengembangkan kerangka. Ini contohnya di sini. Perhatikan ya. Oke, yang berikutnya adalah langkah menulis surat dinas. Yang pertama, menentukan kepala surat sesuai dengan instansi atau lembaga. Oke ya, ini adalah contoh suratnya. Nah, untuk kop surat, perhatikan. Ini adalah namanya ya, organisasi siswa intrasekolah. Berarti ini adalah organisasi atau lembaganya, yaitu OSIS ya. Itu tadi contoh surat dinas. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa di dalam penulisan surat perlu memperhatikan beberapa hal. Untuk materi penulisan surat sudah selesai, sudah Ustazah sampaikan. Sampai di sini, silahkan jika ada yang ingin bertanya sebelum kita berlatih menulis surat. Ada yang bertanya? Tidak ada, Ustazah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan langsung mengasah keterampilan kalian dalam menulis, yaitu menulis surat. Nah, ini sudah Ustazah siapkan lembar kerja peserta didik. Oke, jadi ada 2 surat yang akan kalian tulis nanti. Yang pertama ada surat dinas dan yang kedua adalah surat pribadi. Oke, untuk penugasannya apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Oke, Bisa, bisa Ustazah. ya. Baik. Untuk menulis surat ini, Ustazah berikan waktu 15 menit. Teman-teman, waktunya 10 menit sudah berlalu. Sampai saat ini, apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada, Ustazah. Oke, waktu untuk mengerjakan sudah cukup. Saatnya kita untuk presentasi. Baik, Mbak Farah, silahkan dibacakan. Pemerintah Desa Sukamaju, Jalan Ahmad Yani nomor 11. Perihal suratnya undangan dibuat tanggal 10 Juli 2020. Yang terhormat Ketua RT Desa Sukamaju di tempat. Dengan hormat mengharap kehadiran Bapak atau Ibu Ketua RT Desa Sukamaju pada hari atau tanggal Minggu 12 Juli 2020. Waktunya jam 8 sampai selesai. Bertempat di Balai Desa Sukamaju. Keperluannya yaitu sosialisasi pencegahan dan pemberantasan nyamuk Aedes aegypti serta kebersihan lingkungan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Kepala Desa Sukamaju, Hendrawan Esa, dengan tanda tangan. Bagus sekali, luar biasa. Sudah betul yang disusun oleh Mbak Farah surat dinasnya.
Yang berikutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu surat pribadi. Apa yang ingin membaca? Saya Ustazah. Oke, silakan Mbak Ambar. Solo 30 Juni 2021. Teruntuk Haila di tempat. Assalamualaikum. Halo Haila, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu semenjak suasana COVID ini. Semoga kamu selalu sehat dan terhindar dari bahaya COVID-19. Semoga kamu selalu semangat ya dalam menyelesaikan tugas-tugasmu dan lebih semangat. Sekian dulu kabar dariku. Aku tunggu surat balasanmu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dari temanmu Ambar Arum Hairunisa. Oke, luar biasa. Ini bisa kompak begitu ya. Anak-anak, dari surat yang sudah kalian susun tadi sudah betul, sudah sesuai dengan kerangka yang Ustazah tuliskan di LKPD begitu ya. Ada yang menjadi catatan, salah satunya tadi pada bagian ini penutup surat untuk surat dinas. Dulu Ustazah sudah pernah menyampaikan bahwa menulis surat itu antara orang pertama dan orang kedua, tidak ada orang ketiga. Tadi Ustazah masih mendengar penggunaan kata ganti orang ketiga yaitu nya, atas perhatiannya. Nah, begitu ya. Nah, itu tidak tepat. Yang tepat bisa kalian ganti atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan atau saya ucapkan terima kasih. Itu salah satu catatannya. Kemudian untuk yang surat pribadi sudah betul semua, begitu ya. Nah, tadi sudah membicarakan tentang COVID, untuk berhati-hati, dan lain sebagainya. Jika diminta untuk membandingkan dengan surat yang Aisyah susun, kira-kira apakah ada perbedaan? Atau suratnya sudah sama atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya Ustazah di situ. Sama Ustazah. Anak-anak, kegiatan belajar hari ini, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas sudah terlaksana dengan baik. Surat yang sudah kalian tulis itu kalian foto, kemudian kirimkan di Google Classroom di kelas 7B. Nanti kalian bisa saling menanggapi, saling mengomentari dari tulisan teman-teman kalian. Gitu ya. Kegiatan hari ini sudah cukup. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan simpulan, refleksi, dan Ustazah akan menyampaikan rencana tindak lanjut. Apa yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan pelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan simpulannya? Hari ini belajar tentang tulisan surat pribadi dan surat dinas, Us. Oke, menurut Mbak Farah, kita belajar surat pribadi dan surat dinas. Mbak Kaila tadi, apa yang akan disampaikan, Mbak? Hari ini kita belajar menulis surat pribadi dan surat dinas berdasarkan struktur isi yang Oke, bagus sekali pendapat Mbak Kaila dan Mbak Farah. Dua-duanya betul, pinter, hebat gitu ya, bisa membuat kesimpulan pada siang hari ini. Jawaban Mbak Farah tadi sudah dilengkapi Mbak Kaila. Kita menulis surat harus menyesuaikan struktur, kemudian isi dan kebahasaannya. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan kegiatan refleksi. Secara keseluruhan, untuk kegiatan belajar hari ini, menurut kalian bagaimana? senang saja. Alhamdulillah. Oke, kalau kalian senang, silakan nyalakan kamera dan tunjukkan senyumnya kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kegiatan belajar berikutnya, kita nanti akan masuk materi baru, yaitu mengenai puisi rakyat. Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih sudah belajar bersama Ustazah pada siang hari ini. Bolehlah kita tepuk tangan bersama-sama untuk saling menyemangati. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. wabarakatuh. Sama-sama. Selamat istirahat semuanya.